Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ir Aneri, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi seni budaya dengan nomor UKG 201501904411 mata pelajaran seni rupa untuk kelas 7 dengan durasi pembelajaran 40 menit kali 2 CP. Materi pembelajaran tentang menggambar ragam hias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu mau menyapa kalian dulu ya. Nanti kalau Ibu bilang hai, kalian bilang apa? Halo. Kalau Ibu bilang halo, kalian jawab hai. Hai. Halo. Ya, sebagai semangat untuk pembukaan ini. Nah, sebelum belajar, marilah anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Silahkan dipimpin oleh KM. Ya, terima kasih kalian sudah membaca doa. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat berjalan dengan lancar dan tertib ya. Baiklah, sebelumnya kita mari menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional untuk menumbuhkan semangat belajar kita di hari ini dan juga untuk mencintai tanah air ya. Mari kita menyanyikan dipimpin oleh Sapa Marsa. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimulai dari ketukan ke-3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, mau kalian menyanyikan satu lagu lagi, tapi bukan lagu bangsaan, tapi mungkin ingat kalian waktu masih anak-anak atau masih duduk di bangku TK ya. Nah, berkaitan dengan apa yang materi ajarkan Ibu hari ini. Judulnya Pelangi. Kalian hafal masih lagu itu? Mungkin pernah dinyanyikan waktu kalian sekolah di TK ya, terutama anak-anak ya.
Ya, silahkan nanti karena liriknya pendek ya, hanya beberapa baris. Bisa kalian nyanyikan 2 kali. Ibu hitung ya, 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah putih hijau, di langit yang biru, pelukismu anggun, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. 1 kali lagi. Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah putih hijau, di langit yang biru, pelukismu anggun, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kalian sudah bisa menyanyikan lagu nasional dan juga lagu ini ya, lagu boleh mengenang anak-anak dulu ya, waktu jadi anak-anak. Nah, mengingat lagu ini pesannya apa coba? Jadi, lagu ini menggambarkan kegembiraan anak kecil, kemudian saat melihat pelangi di langit, ya, terutama saat setelah turun hujan. Kemudian dia membawa pesan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini ya. Nah, jadi nanti berkaitan kalian dengan tema materi hari ini, kalian nanti akan menggambar ya ragam hias dan nanti perlukan yang indah-indah ya. Ya, itu saja. Sebelumnya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Coba hari ini tengok kanan kiri, siapa yang tidak masuk? Siapa? Ya, oke, Anissa ya. Ada keterangannya apa? Oke, sakit. Masih ada lagi? Ada lagi nggak? Siapa? Anta, keterangannya? Izin atau ada keperluannya? Ya, berarti di pembelajaran hari ini ada 2 orang yang tidak masuk. Nah, mari kita sama-sama mendoakan bagi yang sedang sakit, semoga segera cepat sehat kembali ya, agar bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mereview dulu pembelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentang apa? Ada yang masih tentang? Nah, tentang macam-macam teknik menggambar. Yang jumlah semuanya ada berapa? Ada 5 ya. Coba siapa yang ingat apa saja itu? 5 itu. 1, namanya teknik arsir. Kedua, dusel. Ketiga, pointilis. Keempat, akuarel. Terakhir, kelima. Nah, itulah teknik-teknik menggambar yang akan nanti berkaitan sama materi yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, sekarang Ibu kembali ini. Kalau Ibu menggambar menggunakan pensil dengan posisi garis sejajar, nah coba itu dinamakan teknik apa? Kurang tepat, teknik apa? Kalau kita menggambar menggunakan garis-garis dengan posisi sejajar, ya, tepat sekali ya. Itu namanya teknik arsir. Kalau dusel nanti ada lagi ya. Jadi beda antara arsir dan dusel. Berikutnya, kalau Ibu menggambar menggunakan unsur titik, 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 tapi nanti membentuk suatu bidang. Nah, itu dinamakan teknik apa? Ada yang bisa? Ya, baik ya, itu benar jawabannya. Kalau menggunakan unsur titik, itu namanya teknik pointillis. Berikutnya, kalau kita menggambar menggunakan cat air atau tinta gambar, nah itu namanya teknik apa? Siapa yang bisa?
Ya, itu namanya teknik akuarel. Sekarang baru 3 ya, masih 2 lagi. Kalau kita menggambar menggunakan bahannya itu dari cat akrilik atau cat minyak, nah itu namanya teknik apa? Siapa yang Nah, yang itu namanya teknik plakat. Baru 4 ya. Masih ada satu lagi. Kalau kita menggambar menggunakan pensil warna, itu disebut teknik apa? Siapa yang bisa? Pensil warna ininya. Iya, itu namanya teknik Dussel. Ya, alhamdulillah kalian masih mengingat pelajaran yang minggu lalu ya. Jadi itulah teknik-teknik menggambar. Kemudian juga kemarin sudah mempelajari tentang alat dan bahan ya. Jadi seperti bahan yang digunakan, medianya itu bisa berupa kayu, apalagi kertas, kain. Nah, itu media-medianya ya. Bisa juga menggunakan keramik. Nah, nanti dihias ya, keramik untuk hiasan ini ya. Kemudian alat yang digunakan apa? Bisa kuas, bisa spidol, pensil warna, krayon, palet ya untuk itu ya. Juga cat akrilik, kemudian cat apa? Cat air. Nah, itu tergantung jenis teknik menggambarnya ya. Nah, baiklah sekarang untuk memberikan ini ya semangat kalian, Ibu akan ice breaking dulu. Silakan berdiri. Ayo dipimpin oleh. Ya. Silakan kalian tepuk semangat. Satu kali lagi. Diulangi, tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali ya. Silakan duduk kembali. Ya, sekarang ya, nanti pada pembelajaran pagi ini Ibu akan mempelajari tentang menggambar ragam hias. Menggambar ragam hias. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud ragam hias itu? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu boleh, nanti ada di sini. Silakan ditulis ya di buku catatan. Tuh, sak boleh ditulis. Pengertian ragam hias, boleh disalin di buku catatan ya. Adalah karya seni rupa yang berfungsi untuk menghias benda atau produk agar lebih indah dan bermakna. Ya, itulah dari pengertian tentang ragam hias. Pengertian ragam hias, ditulis ya dulu. Sudah, oke. Ya, lanjut ya. Kemudian, dalam pembelajaran ini, tujuannya yang pertama adalah mengidentifikasi jenis dan motif ragam hias dari berbagai sumber. Apakah itu berasal dari buku, internet, maupun dari lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan teknik-teknik dasar dalam mendesain ragam hias. Yang ketiga, merancang atau mendesain sketsa ragam hias dengan menerapkan pola ragam hias. Misalnya, simetris, asimetris,
pengulangan pada media gambar. Dan yang keempat, menunjukkan sikap disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran yang akan kita jalani hari ini. Nah, sebelum tujuan, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi tadi sudah kalian mengetahui apa itu pengertian dari ragam hias. Nah, sekarang jenis-jenis motif ragam hias. Di sini ada yang disebut, nanti ada 5. Ada yang disebut motif flora. Siapa yang tahu motif flora itu mengisah tentang apa? Ya. Ya, jadi intinya tentang tumbuhan. Ya, jadi ya boleh menggunakannya tentang apa daun, batang, ranting atau ini ya. Jadi identik dengan flora itu tumbuhan. Ya, Marsha masih bisa mengingat dengan baik. Kemudian yang kedua, motif fauna. Siapa yang tahu tentang fauna? Ya, boleh. Ya, jadi kalau fauna itu tentang hewan. Ya, hewannya apa saja? Jenis apa misalnya? Bisa hewan laut yang hidup di air ya, hewan hidup di air seperti ikan. Bisa juga kupu-kupu, bisa juga burung ya. Nah, pokoknya segala macam jenis motif hewan itu disebutnya fauna. Yang ketiga, nanti ada istilah disebut motif geometris. Nah, kalau geometris, keterangannya menggunakan unsur apa saja? Gabungan dari unsur? Ya. Ya, jadi mencakup ada garis, bidang, lingkaran, titik, segitiga, bangun apa persegi ya. Nah, itu motif geometris yang secara apa berulang-ulang ya. Jadi, nah itulah motif geometris. Nah, sekarang Ibu ini dulu macam motif geometris. Coba yang ini namanya motif apa? Ini dasarnya berupa bidang bangun segitiga. Disebut motif apa yang ini? Masih ingat motif? Ya, yang ini namanya motif tumpal. Jadi dasarnya menggunakan bidang bangun berupa segitiga, terus dimodifikasi atau digayakan bahasanya ya. Nah, ini namanya motif tumpal. Motif ini biasanya kita sering menjumpai pada kain, batik, pada sarung atau ini ya. Nah, ini yang motif tumpal ini nih. Dijumpai pada kain batik. Kemudian yang kedua, ini motif apa namanya? Kata orang Cirebon disebutnya liris. Istilah lain liris apa? Lereng, ada yang tahu ya? Namanya lereng. Ini masih ingat lereng. Kata orang Cirebon ini namanya liris. Nah, ini menggunakan caranya dengan garis-garis yang sejajar. Nah, ini yang dimaksud sejajar, yang dari ini sejajar. Kemudian itu namanya digayakan dengan yang berupa lengkung-lengkung atau ininya ya. Nah, jadilah motif seperti ini. Ini sering dijumpai bisa pada baju, kemeja bapak-bapak, atau daster, atau juga kain ibu-ibu, kain yang untuk ini ya, kayak orang hajatan. Nah, ini dijumpainya. Yang ketiga, nah ini motif apa nih? Yang ketiga, ini namanya motif meander. Nah, dengan nggak berupa di gambarnya itu lekukan ya. Jadi lekuk-lekuk gitu ya. Ini namanya motif meander. Biasanya kalau motif meander dijumpai pada apa? Pada ya pinggiran ya, untuk garis tepi. Biasanya dijumpai pada sajadah yang sudah kalian pernah lihat ya. Kemudian bisa juga pada tepi baju, ada tepi baju yang pakainya gini-gini ya. Pokoknya tepi lah, pinggiran jadi ya kata orang. Nah, ini namanya motif meander. Nah, yang kayak ini. Nah, ini namanya motif kaum. Nah, kalau menggambar motif ini, kalian harus benar-benar apa? Membutuhkan ketelitian, terutama pengukuran awal. Karena ini menggunakan kotak-kotak, ya, bikin
harus sama ininya, jadi biar simetris. Kemudian dengan pola nanti membentuk lingkaran secara berulang-ulang. Nah, ini namanya motif kaum. Nah, motif ini ada yang menyebut juga seperti buah, apa coba? Buah aren. Ada yang tahu buah aren? Buah aren itu apa? Ya, ada yang tahu. Kolang-kaling, yang sering misalnya kalian gunakan kalau bulan puasa untuk bikin kolak atau di dalam es campur ya. Nah, ini kenapa disebut motif buah aren? Karena ini menyerupai kolang-kaling, maka disebutnya seperti motif buah aren. Masih ada lagi, ini masih motif geometris. Nah, yang ini ya, ini namanya motif zigzag. Jadi tinggal di ini ya, namanya zigzag. Nah, ini yang kecil-kecil ini namanya bahasanya yang digayakan. Jadi divariasi lagi, bukan hanya sekedar lekuk-lekuk gitu, tapi dibuat supaya seindah mungkin. Nah, ini namanya motif zigzag. Satu lagi, ini mungkin agak rumit ya. Namanya motif apa yang ini? Nah, ini namanya motif pilin. Ya, ada yang menyebutkan ini kayak huruf S atau kayak apa spiral ya. Nah, motif pilin ada juga yang menggambarkannya seperti keong atau siput air atau keong ya, karena ini bentuknya seperti ini. Nah, inilah macam-macam motif geometris. Sekarang coba Ibu tunjuk. Ini Ibu pakai ini ya, nanti jawab teknik apa, sudah hafal belum? Yang ini disebut motif apa? Ya, yang ini motif, ayo, yang coklat namanya meander. Yang ini tumpal. Yang ini yang ini satu lagi. Ya, kalian sudah bisa membedakan dari macam-macam teknik motif geometris. Kemudian berikutnya ada lagi namanya motif figuratif atau motif manusia. Nah, ini biasanya sering dijumpai pada dinding-dinding candi ya. Misalnya kalian jalan-jalan ke Borobudur, ini banyak dijumpai di candi. Atau juga di kain-kain juga ada yang tipe motif kain figuratif. Ada yang motif seperti ini. Agak susah ya gambarnya ya. Jadi motif figuratif. Satu lagi, nah ini namanya motif benda alam. Nah ini disebutnya motif apa? Ya, karena ini motif Megamendung itu adalah motif terkenal dari daerah mana? Ya, alhamdulillah ini terkenal nih. Kalau motif Megamendung itu ciri khas dari Cirebon ya. Ya, ini daerah kita sendiri nih. Kita harus bangga ya. Kita terkenal mempunyai salah satu jenis batik atau motif namanya Megamendung. Kemudian berikutnya ada dua hal. Boleh kalau kalian mau tulis ya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar ragam hias. Boleh kalian tulis dulu. Ada dua hal. Yang pertama namanya disebut prinsip keseimbangan. Dan yang kedua prinsip irama. Ada yang tahu apa yang disebut keseimbangan? Ya. Ada yang tahu? Jadi kalian kalau menggambar harus apa? Harus seimbang. Yang dimaksud seimbang apa? Posisi bagian kanan dan kiri harus ditentukan, harus benar-benar seimbang. Ya. Kemudian atas bawah juga nanti kalian harus perhatikan. Jangan sampai gambarnya terlalu minggir ke sini, sementara bagian yang misalnya bagian kiri sudah terlalu lepas atau penuh, sementara bagian kanannya
masih sisa banyak ya. Itu namanya tidak seimbang atau simetris ya bahasanya. Nah, itu jadi memerlukan keseimbangan supaya nanti gambarnya kelihatan indah ya. Yang kedua, prinsip irama. Ada yang tahu prinsip irama? Tidak, belum ada yang tahu, boleh ditulis. Prinsip irama adalah pengulangan motif yang berulang-ulang. Pengulangan motif yang pengulangan motif yang berulang-ulang. Misalnya motif garis, motif segitiga. Ya, bentuk ya, bukan motif. Bentuk segitiga seperti kalian terapkan pada motif tumpal. Kemudian motif lingkaran seperti kalian terapkan pada teknik apa? Ada pada motif kawung. Kan itu lingkaran. Jadi berulang-ulang terus sampai ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Jadi secara berulang-ulang ya. Nah, jadi disebut motif atau prinsip irama. Kemudian berikutnya boleh kalian tulis langkah-langkah menggambar ragam hias. Nah, ini yang nanti akan kalian praktekkan ya. Yang pertama, tentukan jenis motif yang akan digambar. Satu dulu, ini ngerti artinya. Tentukan jenis motif yang akan digambar. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Maksudnya apa yang poin 1? Siapa yang bisa? Tentukan jenis motif yang akan digambar. Jadi sebelum kalian menggambar, kalian harus ini dulu. Kira-kira aku motif apa ya yang dianggap mudah ya? Apakah memilih ya? Apakah motif flora atau fauna atau benda alam ataukah geometris? Nah, itu dari poin pertama. Kemudian langkah yang kedua, ini tentang buat sketsa dasar terlebih dahulu. Jadi membuat sketsa. Jadi garis tipis-tipis ya menggunakan pensil biasa. Kemudian yang ketiga, isi sketsa dasar dengan pola-pola kecil. Ya, jadi pola-pola kecil itu nanti yang bahasanya digayakan ya, diisi nanti sketsa tersebut dengan pola-pola kecil. Kemudian kalau sudah ini memasuki tahap yang keempat, yaitu perhatikan prinsip-prinsipnya sebelum mewarnai. Nah, prinsipnya yang tadi, prinsipnya sudah seimbang belum, sudah ini belum ya. Jadi kalau dianggap sudah, baru kalian melakukan pewarnaan karena dianggap sudah simetris, sudah ini ya. Jadi itulah yang dinamakan teknik-teknik menggambar. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Satu lagi ada yang belum ini ya. Fungsi ragam hias, boleh kalian tulis. Fungsi ragam hias. Yang pertama itu fungsi estetis. Yang kedua fungsi simbolis. Ada yang tahu arti estesis? Estesis artinya apa? Ya, jadi estetis itu artinya keindahan. Ya, jadi kita kan ragam hias itu kan tentang menggambar atau menjadikan benda tersebut kira-kira kelihatan indah dan menarik ya. Jadi estetis itu artinya keindahan. Kemudian yang kedua, ada yang tahu arti simbolis? Ya, simbolis artinya ini melambangkan bisa tentang apa? Beraneka ragam dari mengandung makna-makna daerah, bisa juga kebudayaan. Ya, ini mengandung ini ya, simbolis itu apa ya? Makna-makna yang dianggap mengandung kedaerahan. Contohnya misalnya ini ada Ibu batik yang kalian jumpai namanya motif
Sidomukti. Pernah dengar sidomukti itu kain ya? Ini namanya motif sidomukti. Nah, ini biasanya ditemukan di daerah mana? Terkenal ini, sidomukti. Ada yang tahu di daerah apa? Ya, ini. Ya, jadi motif ini ditemukan atau berasal dari daerah Jawa Tengah atau Yogyakarta. Nah, kain ini mengandung simbolis. Nah, ini biasanya dipakai pada acara apa? Pernikahan. Jadi untuk ini, untuk kain apa? Bawahannya tuh ya, pengantin pria wanita. Nah, ini dipakai untuk acara pernikahan. Nah, ini menurut orang Jawa mempunyai makna atau simbolis. Siapa yang tahu maknanya supaya apa? Mengandung arti apa dalam motif sidomukti? Ayo, siapa yang tahu? Ini tahu? Mengandung ya, mengandung makna agar keinginannya dapat tercapai. Ya, keinginannya apa? Orang itu bermacam-macam ya. Misalnya keinginan supaya kelak menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah misalnya ya. Minta cepat diberi momongan atau apa namanya juga ini yang lagi acara pernikahan. Jadi supaya tujuannya dapat tercapai. Nah, inilah atau ada lagi motif cendrawasih. Itu dari daerah apa? Burung kalau cendrawasih. Dari Nah, ada yang tahu ya nih. Dari Papua itu dari macam-macam tiap daerah itu mempunyai motif yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang sudah siap menggambar? Siap berkarya? Ya, jadi nanti kalian akan menjadi seorang seniman. Karena ini kebetulan ininya tentang menggambar. Baiklah, sebelumnya Ibu ulangi lagi. Nah, ini namanya teknik flora. Ya. Nah, kalau ini fauna. Kemudian ini bermacam-macam namanya geometris. Nah, ini figuratif. Yang ini megamendung. Nanti Ibu akan bagikan LKPD, silakan nanti kalian kerjakan. Nah, ini untuk LKPD-nya. Yang itu ditulis, iya. Langsung gambar diwarnai. Diwarnai. Kelompok 1, kelompok 2 mana 2? 2 kan? Iya, Bu. Ini untuk gambarnya. Enggak, nanti diisi boleh. Kelompok 3. Ini untuk menggambarnya. Satu lagi. Ini kelompok 4. Ya. Ya, nanti perhatikan dulu ya. Ini namanya LKPD atau lembar kerja. Kelompok 1 akan membuat ragam hias motif flora. Berarti kelompok Wisnu ya, kelompok 1 flora. Nah, nanti silakan kalian gambar di kertas yang sudah disediakan. Kemudian nanti kalian jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif flora. Kelompok 2, kelompoknya Marsa, yaitu tentang buatlah sketsa ragam hias motif fauna. Berarti menggambarnya tentang hewan. Kalau fauna hewan, jangan ketukar ya antara flora dan fauna. Ini kelompok 3 ya. Buatlah sketsa gambar hias motif geometris di kertas gambar.
dan jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif tersebut. Ya, jadi silakan kalian motif geometris. Kelompok 4, buatlah sketsa ragam hias namanya benda alam di kertas gambar dan jelaskan apa yang kamu ketahui tentang benda alam tersebut. Nah, di sini benda alamnya kalian cukup apa? Mega mendung saja ya, karena jangan pilihnya tentang apa tuh pemandangan alam atau gunung atau laut ya. Coba Ibu langsung menugaskan tentang motif mega mendung. Silahkan kalian dikerjakan. Ya, silakan. Ada yang mewarnai, ada juga yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan ininya ya. Jadi, oh iya, nanti dalam Ibu ambil penilaian dalam kalian kerja hari ini atau KPD ini. Yang pertama, penilaian individu. Dilihat dari keaktifan kalian. Tadi ya saat Ibu mengumpulkan ini, dari keaktifan, ya, kemudian dari apa lagi? Dari keaktifan dari ke apa? Ya, dari keaktifan kecekatan kayaknya dalam hal ini penanggapan materi yang Ibu sampaikan. Kemudian berikutnya dari kelompok secara bekerja secara kelompok ya, maka harus dijaga tentang kekompakan. Boleh menggambarnya juga ini sambil siapa yang belah sini sketsa dulu. Di sini yang pinter bikin gambar siapa? Bikin sketsanya, kelompok 2. Liwaul atau siapa? Sok. Ini sketsa dulu Liwaul. Kalau kelompok 1, mungkin yang menurut Ibu agak pinter menggambar, yang bikin sketsanya Wisnu ya, karena setiap latihan atau pembelajaran Ibu menyaksikan dia kreatif ya, membuat segala macam jenis motif ya. Jadi kelompok 3, Jia, silahkan ya mewarnai ininya ya. Satu saja kelompok kamunya mana? Ya udah, yang tahu nggak pilihnya. Ya, ayo diwarnai. Sekata boleh ini kerjasama. Ada yang bikin tentang jawaban yang berupa urean, ada yang bikin sketsa. Kamu menjawab ini, Le. Tadi kebagiannya kelompok apa? Kelompok 4. Tentang? Ya, apa yang kamu ketahui tentang ini? Boleh ditulis di sini nanti.
bantu yang mananya? Saya aja. Nah, ini kalian sketsanya membuat hewan, burung apa coba itu? Nah, disesuaikan nanti warnanya ya. Jadi supaya ini warnanya apa kira-kira burung beo? Ya, paruhnya kan panjang. Warna paruhnya hitam dah. Hitam. Kalau nggak salah paruhnya hitam saja. Hmm. Ya, ini sudah baik ya kerjasamanya. Yang satu mengerjakan jawaban yang apa? Yang berupa urean. Jadi nanti bareng-bareng selesainya. Nggak apa-apa mau ngerjain belah sini boleh biar cepet. Oh, nggak boleh bisa aja. Ya ini sketsanya. Ya silakan diwarnai. Ini ada pensil warna, ada spidol. Nanti kira-kira yang mau gunakan pensil, mau tip apa? Anu, pakai apa? Spidol atau pensil warna? Atau dua-duanya? Dua-duanya boleh. Barangkali ini untuk menebelin garis ya. Kalau nebelin garis boleh menggunakan spidol. Nah, untuk mengisinya gunakan pensil warna ya. Sok boleh. Ini sketsanya sudah ada, tinggal kalian diwarnai. Ayo, kamu bagian apa? Ada yang mau warna apa? Silahkan pilih kira-kira warnanya yang ini ya. Apanya? Boleh ditebelin pakai penggaris ya. Kan ini bahkan berupa garis. Nanti kalau pakai ini nggak lurus nanti. Kalau nebelinya yang geometris harus benar-benar menggunakan ini penggaris ya. Ya, menggunakan penggaris. Nih, untuk mengurangi apa kebersihan ini kertas gambar, langkah awalnya jangan dulu langsung tebal-tebal ya. Gunakan yang setipis mungkin supaya waktu buat sketsa tuh
supaya saat dihapus tidak membekas ya. Yang tipis-tipis. Boleh menggunakan jenis pensilnya yang H, jangan HB. Jangan B. Jenis H ya. Apa? Ada kesulitan? Yang ditanyakan apa? Seragam hias. Seragam hias Flora sama Sama, maksudnya motif flora itu. Jadi apa yang kamu ketahui nanti kamu tuangkan di situ. Flora itu pokoknya yang berhubungan sama tumbuhan. Ya. Jadi keterangannya ya tentang itu semua, tentang tumbuhan. Iya. Nah, ini kerjasamanya dengan baik ya. Ada yang bagian daun, ada yang bagian ranting, ada yang bagian mengisi ininya ya, jawaban. Ada kesulitan, Nu? Nggak ada. Ya. Boleh dibantu belah sini biar seperti. Ya, nanti ada. Cat warnanya. Boleh apa? Iya, ini isinya yang berupa teori atau ini jawabannya yang berkaitan apa yang kamu ketahui tentang motif. Kebagiannya motif megamendung dah. Nah, udah yang kamu ketahui apa? Kan motif megamendung kan terbentuk berdasarkan unsur berupa awan, gitu kan? Air, gunung, api, batu-batuan, kan begitu. Apa yang kamu ketahui? Silahkan kamu ini dalam jawaban yang di LKPD. Ya ini semuanya. Ini ya.
Ini kalau daun boleh hijau, sok hijau. Iya hijau daun kan. Enggak, pojok ininya kan bisa. Nggak apa-apa, Nu. Dibantu. Warna apa coba yang pantas yang ini? Yang sesuai kira-kira. Jangan, jangan. Nah, ini kan kontras ya. Merah, biru, terus dilanjutkan. Iya. Iya bagus sih kan, nggak mendung ya. Hmm? Udah ini nih. Jadi nggak usah mau di apakah? Dalamnya mau dipulas. Boleh bebas. Mau biru. Mau warna-warni juga nggak apa-apa. Udah rapi, bener bagus. Kamunya belah sini, ini belah sini biar nggak nganggur. Belah sini lagi. Kan sama hijau.
biar cepat selesai. Hmm? Berarti ininya 2, hijau muda, hijau tua. Oke, so. Ya, ini yang ini ya, kontras. Nah, ini nanti perpaduan warnanya ini sama yang ke sini. Nah, ininya nanti harus simetris jadi ya. Oke, sok lanjutkan. Ayo, 10 menit lagi ya. Nanti kalian masing-masing kelompok mempresentasikan. Ayo, semangat. 10 menit lagi. Hijau muda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dikasih alas biar nggak terlalu ini buku-buku. Ada yang sudah selesai? Ada kelompok
ini ya, yang benda alam sudah selesai ya. Nanti kita bareng-bareng ya, tunggu yang lainnya. Kelompok yang motif geometri sudah selesai? Belum ya, sebagian. Yang motif fauna selesai belum? Ya, cepat kerjasamanya. Ayo, ini rame-rame motif flora. Udah rapi, bagus. Apa sih Wisnu jatuh? Ini kan hijau tua, hijau muda nih. Biar simetris ini. Hijau tua. Ya nggak apa-apa. Ininya tua kan, nanti kesininya. Iya. Iya. Hmm? Enggak, nanti coba nanti kalau presentase dibacakan yang satu-satu itu. Siapa yang sudah? Oh, siap. Coba lihat rapi belum? Ya, sudah rapi ya. Ini motif megamendung, perpaduan biru muda, biru tua, dan merah dasarnya ya. Oke, bagus. Nanti ya, kalian tinggal nunggu yang lainnya. Nanti maju presentase ya.
berarti dikit lagi ya, mau selesai ya. Ya, ini kelompok 1 juga sudah selesai ya. Ayo, kelompok 2 sama 3. Kelompok 1 dan 4 sudah selesai. Ya, siap. Awas nanti saat memulas matanya jangan hitam lagi ya. Nanti nggak kelihatan. Ya, nanti tinggal siap-siap ya. Ininya dibereskan, tinggal siap-siap presentasi. Ya, ini nanti ini mata terakhir. Sudah? Belum? Coba lihat hasilnya sebelum. Nah, ini nanti yang ditampilkan ini aja. 3 aja ya. Ini 3. Ya, nanti siap-siap presentasi dibereskan dulu yang alat tulisnya. Sudah disusun ininya yang pertanyaan itunya, nanti bentar lagi presentasi ya. Sudah siap. Ya, nanti ya masing-masing kan maju mengapakan apa itu motif penggabung. Ya. Kalau yang sudah alat tulisnya dimasukkan ke tempatnya masing-masing. Nanti nunggu satu kelompok lagi ya. Kelompok 3 yang fauna sedikit lagi memulasnya. Ya. Boleh. Iya, satu-satu nanti dibacakannya. Yang kemarin. Matanya berarti apa? Merah? Kuning. Boleh. Merah. Ayo, bentar lagi habis waktunya. Selesai pas ya berarti ya. Siap-siap. Dimulai dari kelompok apa dulu nih? Kelompok 1 tempat dulu. Urut aja tak, gimana kalau urut?
Satu saja dulu ya. Ya, biar ya. Silakan maju kelompok 1. Gibran CS. Salah barang iya. Kamu di Gibran yang megang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizky Ibrahim dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Nisa Jamda dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Nuraini Septiani dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Wisnu Mandala dari absen 32. Kita akan mempresentasikan hasil rekap bias kita, yaitu flora. Motif flora. Ragam bias flora adalah representasi visual dari keanekaragaman tumbuhan yang diolah melalui proses pengayaan untuk menciptakan pola hias yang indah, kaya makna simbolis dan menjadi ciri khas penting dalam warisan budaya Nusantara. Motif bias flora adalah yang terinspirasi dari bentuk-bentuk tumbuhan seperti bunga, daun, ranting, atau buah yang dapat digambarkan secara natural. Ya, oke. Makna dan fungsinya yaitu A. Simbolis. Motif flora seringkali melambangkan kegiatan, berupa dan pertumbuhan, mengharapkan akan masa depan yang cerah dan lestari yang alam, serta hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Yang kedua itu fungsi estetik. Berperannya adalah menghiasi dan memperindah bunga atau hiasan. Penerapan motif ini sangat mudah dijumpai dan diserapkan pada berbagai media kerajinan dan seni, antara lain kain bisa dibuat batik, tenun, benang, dan model. Seni ukir bisa dibuat ukir kayu pada rumah tradisional, perabotan dan alat-alat arsitektur bisa dibuat hiasan pada candi, gapura, dan elemen bangunan lainnya. Sekian Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira sudah duit mana? Sudah bagus, mantap ya. Kira-kira pantas dikasih apa ya? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Keren. Wow, keren. Ya, silakan duduk untuk kelompok 1 ya. Silakan duduk kembali. Gimana kelompok 2 sudah siap? Nanti nunggu temennya, awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
hias fauna sering dikombinasikan dengan flora. 5. Menciptakan pola yang harmonis dan seimbang, merefleksikan keseimbangan alam. 4. Fungsi pada karya seni. Motif fauna dapat ditunjukkan pada berbagai media seperti batik, tiang kayu, sulaman, anyaman, hingga arsitektur rumah adat yang menegaskan karakteristiknya sebagai elemen dekoratif dan spiritual. Nah, ini adalah salah satu motif fauna, yaitu burung ya. Yang terinspirasi dari kelompok kami. Sekarang berjalan tidak usah dikembalikan kepada kami. Orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu ya untuk kelompok tua yang luar biasa ya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Gimana menurut kelompok lain kalian pendapat? Katanya bagus banget ya trennya. Kira-kira pantas dikasih apa ya? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow. Wow. Ya, silakan. Ya, itulah penampilan dari kelompok 2 tentang motif fauna. Sekarang silakan penampilan dari kelompok 3, yaitu akan mempresentasikan tentang motif geometris. Awas ada kabel. Ya ada kabel, awas itu jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang geometrik motif geometri. Nah, sebelum kalian menjelaskan geometri, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Nurti Aulia dari absen kelompok 3. Dan saya Tiasi Zahru dari absen 29. Dan saya Zahira Pramudia dari absen 34. Saya Lewal Fandi dari absen 14. Yang Iqbal dari absen 36. Motif geometri. Bentuk dasar agar hias geometris dibangun dari unsur-unsur dasar geometri seperti garis, bidang, persegi, segitiga, lingkaran, belah ketupat, dan titik. Sekarang mari kita tahu geometri. Ciri khasnya adalah memiliki pola yang berulang mencapai persis secara teratur. Dasarnya kami bersifat simetris. Sebab untuk menceritakan proses geometri, sifatnya juga cenderung abstrak dan figuratif. Fungsi dan makna motif geometris. Motif geometris tidak hanya berfungsi sebagai gambaran estetis atau hiasan, tetapi juga untuk mengandung geometri yang teori tertentu. Misalnya, melambangkan peraturan, keseimbangan, atau kekuatan dalam budaya masyarakat pendukungnya. Aplikasi motif geometri. Motif ini merupakan salah satu jenis motif berbentuk yang terbuat dari bahan yang didapatkan pada berbagai media seperti kain, batik, tenun, ukiran, kayu, hiasan dinding, tali, hingga kerajinan tangan. Nah, ini beda ya. Kelompok geometris, beliau menampilkan 3 macam. Coba jelaskan yang pertama itu motif apa? Yang pertama ini yang aku pegang ini namanya motif tumpal. Nah, ragam dari itunya menggunakan motif apa? Benda-bendanya. Ruang benda ininya. Ada garis, Ya, motif garis, ada juga bidang, bidang, segi, bidang, segitiga ya. Jadi kalau geometris itu bidangnya menggunakan garis dan bidang segitiga. Bakunya biasa secara berulang-ulang. Yang kedua itu ada motif apa itu? Ayo. Nah, kalau motif gaung
harus lebih memerlukan ketelitian ya. Jadi ketelitian dalam membuat kotak-kotaknya ya, ukurannya harus benar-benar sama. Satu lagi yang ketiga, motifnya gambarnya seperti itu, namanya motif apa? Nah, itu namanya lereng atau liris. Ya, ini luar biasa ya, membuatnya sampai sudah mantap ini ya. Ya, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang nanggapi? Yang kelompok 3, gimana hasilnya? Sudah bagus dan keren. Ayo, kira-kira dikasih apa lagi nih ya? Dikasih goreng, kasih kasih goreng. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan duduk kembali. Nah, ini kelompok yang terakhir, silahkan mempresentasikan tentang motif benda alam. Silakan maju ke depan, kelompok keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan program hias benda alam yaitu Megameter. Sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Syakila Sabila Usman, absen 20. Saya Muhammad Fikri dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Tina Diwati dari absen 28. Perkenalkan, nama saya Asri Hidayah dari absen 4. Motif megamendung merupakan salah satu motif plastik khas Jawa yang sangat ikonik keindahan. Motif ini tidak hanya terletak bentuknya yang menyerupai awan, tapi juga pada filosofi mendalam yang terkandung di dalamnya. Bentuk dan komposisi secara visual awan yang bergerak seringkali dengan warna dan kemudian hingga dua atau bahkan menghasilkan air seperti merah, hijau, dan coklat. Seperti awan ini jika didapat secara vakum, melainkan memiliki lakukan-lakukan yang dinamis dan berwarna. Komposisi komposisi dan komposisi dan harmonis. Makna filosofi di balik keindahan visualnya yang menyimpan makna filosofis yang kaya ketenangan dan kesabaran, kaya kepemimpinan dan kebijakan, kaya visi dan perubahan serta kaya ukuran dan pemaknaan. Meskipun terlihat sederhana, sebagai motif megamendung memiliki kandungan tersendiri yaitu a. Harus konsisten bentuk. Kedua, konsisten bentuk awan agar tetap harmoni dan mudah monoton. Tradisi warna menciptakan tradisi warna yang harmonis dan tidak putus. Juga harus beberapa varian megamendung memiliki desain isian dalamnya yang membutuhkan ketelitian ekstra. Oke, itu aja penjelasan dari kelompok Megamendung. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi dari jenis motif benda alam? Gimana hasilnya menurut kalian? Sudah bagus, rapi ya.
Ya, coba sekarang kasih apa lagi ya? Ini yang terakhir. Kasih wow. Ya, silakan dipersilakan duduk ya. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa dapat mempresentasikan masing-masing tiap kelompok ya, dan hasilnya yang sangat luar biasa ya. Nah, sebelum melanjutkan ke ini yang terakhir, kesimpulan dan ini saran, silahkan relax dulu atau ice breaking dulu. Ya, mulai. Supaya ini ya, melepas lelah. Ice breaking dulu, ayo silakan, mulai. Tepuk, mana tepuk semangatnya ya, mulai. Tepuk semangat. Ya, oke. Ya, itulah mudah-mudahan nanti pembelajaran berikutnya kalian harus lebih berkreatif lagi ya dalam menggambar berbagai macam ragam hias ya. Supaya nanti kalian bisa berkarya ke masa depannya, bisa apakah nanti jadi pelukis, pengukir, ini ya macam-macam ya. Jadi kalian harus lebih banyak latihan lagi dan berkarya lagi. Sekarang silakan siapa yang mau ngambil kesimpulan dari pembelajaran tentang menggambar ragam hias. Siapa yang mau mewakili? Boleh, Gibran yang mau mewakili ya, mereview tentang keseluruhan nih. Ya, silakan Gibran, kalian dengarkan baik-baik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dengan pembelajaran menggambar ragam hias mari kita semua terlibat untuk menciptakan karya seni kreatif yang terstruktur, indah dan berkarakter, tetap menghargai nilai tradisi dan kearifan lokal. Saran 1. Kita harus terus mencari amati berbagai ragam hias tradisional Indonesia dan gaya kreatif. 2. Kita perlu mengikuti dalam ukuran awal, skala, agar proses sempurna hasil yang kita dapat. Sarannya sudah. Ya, itulah jadi yang pertama kesimpulan dulu ya, bahwa ragam hias itu merupakan bentuk dasar hiasan yang memiliki nilai estetis. Tahu nilai estetis artinya? Ya, jadi mengandung nilai keindahan dan juga seringkali nilai simbolis. Simbolis itu artinya makna yang berfungsi memperindah suatu benda atau karya seni. Kemudian nanti ada saran ya, sarannya bahwa kita perlu lebih teliti lagi dan hati-hati terutama dalam pengukuran awal. Contohnya misalnya apalagi dalam motif, mana pinjam kabung. Nah, motif ini yang sangat memerlukan ketelitian. Jadi pengukuran awal ini harus benar-benar apa? Nanti ukurannya itu sama ke kotaknya tuh ya. Jadi ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri ini harus sama. Jadi pengukuran awal harus lebih teliti lagi supaya nanti kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian perhatikan juga ini sisi kanan kiri itu yang disebut simetris ya. Jadi sisi kanan kiri atas bawah ini harus simetris. Kalau misalnya kita menggunakan kertas atau garis tepi, nah ini namanya nih garis tepi ya, harus simetris, harus sama ininya ya, ukurannya ya. Ya, terima kasih ya sudah menyampaikan tentang kesimpulan dan saran dari pembelajaran hari ini. Ya, Ibu cukupkan sekian ya pembelajaran hari ini tentang menggambar ragam hias. Mudah-mudahan kalian kedepannya lebih kreatif lagi, lebih kreatif lagi dalam memperdalam tentang gambar ragam hias ya, supaya kedepannya kalian banyak berkarya ya, yang karya yang indah-indah, menciptakan bentuk ragam hias dengan baik dan ini indah ya. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.